Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuratu Ayuni, NIM D1 A020 428 dari kelas Hukum Tata Negara G1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah ketatanegaraan pada masa revolusi kemerdekaan. Masa Revolusi Indonesia. Masa revolusi kemerdekaan ini dimulai sejak diproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi ini juga merupakan titik awal pembangunan tata hukum di Indonesia. Saat itu, Indonesia masih mencari jati dirinya sehingga sistem ketatanegaraan Indonesia sempat beberapa kali berubah. Kemudian di sini dapat kita lihat mengenai poin-poin penting sejarah ketatanegaraan pada masa revolusi kemerdekaan. Yaitu poin pertama yaitu mengenai presiden dan wakil presiden. Yang kedua mengenai luas wilayah Indonesia saat revolusi kemerdekaan. Yang ketiga mengenai poin bentuk negara Republik Indonesia. Yang keempat yaitu mengenai bentuk pemerintahan di Indonesia. Yang kelima yaitu mengenai sistem pemerintahan di Indonesia. Yang keenam yaitu norma hukum pertama di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu mengenai lembaga legislatif pertama di Indonesia. Kemudian kita akan membahas satu persatu mengenai poin-poin penting sejarah ketatanegaraan pada masa revolusi kemerdekaan, yang dimana poin pertama yaitu mengenai presiden dan wakil presiden. Seperti yang kita ketahui sendiri, presiden dan wakil presiden pertama di Indonesia adalah Insinyur Soekarno, dan wakilnya adalah Dr. Andos Muhammad Hatta. Kemudian the Founding Fathers tersebut dipilih secara aklamasi oleh PPKI, yang dimana aklamasi sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pernyataan setuju secara lisan dari seluruh peserta rapat dan sebagainya terhadap suatu usul tanpa melalui pemungutan suara. Jadi sudah jelas di sini bahwa presiden dan wakil presiden dulu itu tidak dipilih melalui pemungutan suara, melainkan hanya dalam bentuk pernyataan setuju secara lisan dari seluruh peserta rapat dan sebagaimana terhadap suatu usul tanpa melalui pemungutan suara. Kemudian selanjutnya presiden dan wakil presiden membentuk kabinet atau para menteri yang terdiri dari 13 urusan pemerintahan dan bertanggung jawab penuh terhadap presiden. Kemudian poin kedua yaitu mengenai luas wilayah Indonesia saat masa revolusi kemerdekaan. Pada saat itu, peta wilayah Indonesia awalnya mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda 1939, yaitu mengenai peraturan perundang-undangan laut teritorial dan lingkaran laut. Kemudian, Ordonansi atau Peraturan Pemerintah Provinsi 1924 ini diperluas dan ditetapkannya 8 provinsi, yaitu yang pertama Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Borneo, Sulawesi, Sunda Kecil, dan Maluku. Kemudian kita membahas mengenai bentuk negara Indonesia. Pada masa itu, yaitu masa revolusi kemerdekaan, bentuk negara di Indonesia adalah bentuk negara kesatuan, karena presiden sebagai pemerintah pusat memiliki wewenang tertinggi, serta konstitusi yang berlaku hanya Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bagi seluruh wilayah Indonesia. Kemudian kita membahas mengenai bentuk pemerintahan di Indonesia. Bentuk pemerintahan di Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan adalah bentuk republik. Meskipun yang kita ketahui bahwa di Indonesia ini memiliki sejarah mengenai kerajaan di berbagai daerahnya. Namun tetap saja bentuk pemerintahan di Indonesia itu adalah bentuk republik. Kemudian meskipun kekuasaan presiden di sini sangat besar, namun kekuasaan presiden tetap dibatasi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian kita beralih ke sistem pemerintahan di Indonesia. Sistem pemerintahan di Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan adalah sistem presidensil, karena kabinet bertanggung jawab pada presiden. Namun karena adanya maklumat atau dikeluarkannya maklumat wakil presiden nomor 10 tertanggal 14 November 1945 sempat merubah sistem pemerintahan di Indonesia dari sistem presidensil menjadi sistem parlementer. Hal ini dikarenakan maklumat tersebut berisi perubahan tanggung jawab menteri dari pertanggungjawaban terhadap presiden menjadi tanggung jawab terhadap parlemen, serta dibadakannya antara kepala negara dengan kepala pemerintahan.
yang dimana Perdana Menteri pertama adalah Sultan Syahrir. Perdana Menteri ini adalah kepala pemerintahan dan Presiden adalah kepala negara di Indonesia. Kemudian selanjutnya poin ke-6, yaitu mengenai norma hukum di Indonesia. Keadaan darurat pada masa itu, hierarki perundang-undangan belum dibuat pada masa revolusi kemerdekaan. Namun Undang-Undang Dasar 1945 adalah Konstitusi Republik Indonesia. Artinya, norma dasar Republik Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 ini juga sudah mengatur mengenai pembentukan Mahkamah Agung sebagai badan peradilan, sehingga di sini sudah terlihat bahwa Indonesia sudah menyelenggarakan trias politika sejak awal. Namun Presiden dan Wakil Presiden sebagai pemerintah pusat dapat mengeluarkan maklumat sebagai dasar hukum menyelenggarakan pemerintah. Keberadaan maklumat ini tidak dapat menghapus Undang-Undang Dasar 1945, namun atau meskipun beberapa maklumat menyimpang dari Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian kita membahas mengenai lembaga legislatif pertama di Indonesia. Ini adalah poin terakhir, yaitu KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat. Ini merupakan cikal bakal lembaga legislatif di Indonesia. Dulu kedudukan KNIP ini adalah untuk sebagai badan pembantu presiden. KNIP dibentuk di seluruh daerah di Indonesia dan berpusat di Jakarta. Selanjutnya maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 ini memperluas fungsi KNIP, yaitu diserahkan wewenang kekuasaan legislatif sebelum adanya MPR dan DPR terbentuk, serta ikut sertanya KNIP dalam menetapkan garis besar haluan negara atau GBHN. Sekian, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.